Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya, Apa ya? saya pun pernah mengkonsep keutamaan selawat kan itu. Menghimpun harangkum. Arungkum. Oh iya, supaya bisa berguna kan kui orang Islam. Wajib. Sekancaan. Dimanapun Anda berada, insya Allah bisa bermanfaat. Terus lagi. Harus gantungan ilmu. Ya, keutamaan membaca sholawat. Sesungguhnya membaca sholawat itu sudah dilukiskan dalam Al-Quran. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah berserta para malaikatnya itu sudah bersolawat. Jadi Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Cuman solawatnya itu kalau Allah berbentuk rahmat, kalau malaikat berbentuk mintakan ampun. Kalau kita bersolawat ya baca Allahumma sholli ala Muhammad. Nah kemudian fadailus sholawat ala nabi, keutamaan solawat kepada kanjeng Nabi banyak, bisa sampai 30 berapa ya? 30 tung. Setung yang pertama mawafaqatul abdi, ya salah boleh macam mawafaqatul abdi lillahi subhanahu wa ta'ala fi salat alaihi wa in ikhtalafat as-salatani. Jadi yang pertama mencocokinya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal bersolawat kepada kanjeng Nabi, sekalipun berbeda solawatnya. Maksudnya kita sudah masuk dalam lingkungan grup atau grup bersolawat. Siapa grup itu? Allah dan malaikatnya. Jadi berarti kalau kita bersolawat berarti sudah mencocoki mawafaqatul abdi lillahi. Jadi cocok. Yang kedua mawafaqatul abdi malaikatullahi subhanahu wa ta'ala fi sholat. Jadi kalau orang sudah baca salawat berarti sudah sama ya, atau mencocoki malaikat yang selalu berselawat kepada Nabi. Berarti ya, maka cangkok segi buruk kita sudah masuk dalam lingkungan berselawat. Grup. Ya, grup berselawat. Bisa dikatakan grup. Yang ketiga adalah salatullah ta'ala 'alal musalli mutlaqan. Jadi kalau kita sudah berselawat maka sudah mutlak bahwa Allah akan membalas salawat kita. Ya kan? Sudah mutlak. Baik dibalas, ya, baik dilakukan dengan khusyuk, dilakukan di kapan dan di mana, mutlak. Bahkan dalam sholat termasuk sesuatu yang diwajibkan dalam tahiyat. Yang keempat adalah salawatnya Allah kepada orang yang membaca salawat. Ya, 10 kali. Sedangkan kita hanya bersalawat 1 kali. Ya, berarti setong salawat bi Allah boleh 10. Yang kelima, salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mendapat balasan salawat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu akan dibalas salawat kita karena salawat kita itu nyampe ke Rasulullah. Yang keenam adalah lil musalli asyru hasanatin. Bagi orang yang membaca salawat mendapat 10 kebaikan. Yang ke-7 takfirus sayyi'at. Bisa menghancur leburkan kejelekan, bisa menghapus kejelekan-kejelekan yang telah dikerjakan oleh anggota tubuh kita atau oleh batin kita. Dengan bersolawat
akan terhapus. Yang kedelapan, raf'ud darajat, bisa meninggikan derajat, baik derajat di dunia maupun di akhirat. Ya. Bagaimana, bisa dilanjutkan? Bisa dilanjutkan. Lah, oleh berapa? Oleh belum? Ya sudah. Nomor sangat. Yang kesembilan, sababun li kifayatil muhimmat fid dunya wal akhirah. Menjadi sebab untuk tercukupinya segala yang dibutuhkan. Bisa nyebab aki hal-hal sepenting kangku dipenuhin bi apa ada teka fid dunya wal akhirah, dalam kepentingan urusan dunia dan akhirat. Ngerti ke muhimmat? Muhimmat itu sesuatu yang memang betul-betul harus ada, penting kan? Penting beda bah beda. Mentah penting tak rezeki dulu. Paham nggak? Iya. 10. Tasqilul mizan, bisa memberatkan timbangan. Timbangan bagus. Nah, nanti setelah ditimbang itu ternyata ada seorang umat lah ya. Ada seorang hamba Allah yang yang timbangan baiknya itu ringan. Kemudian ada kanjeng Nabi. Meletakkan kertas, pas berdoa sekedekan. Jadi si asal berdoa enggak coba, pas berdoa enggak fokus. Nah, maka bertanya umat kanjeng Nabi yang seperti itu, wa ma ahsana khalquka wa ma ahsanu khalquka. Apa salah maca kon? Bukan maknanya iya. Alangkah baiknya, alangkah bagusnya akhlakmu. Faman antas, siapa engkau? Maka fayaqulu, maka kanjeng Nabi menjawab, ana Muhammadun nabiyuka. Saya ini adalah Muhammad, nabimu. Engkau adalah Muhammad, nabi Nabi. Wa hadhihi salawatuka alladhi kunta tusalli alayya qad ufaituka a'waja ma takunu ilaiha ja'alahu muhtajan ilaih. Ari-ari saya sabuk engkau ari kencenam saya maca selawat lambat hinang itunya. Engkau setelah menuin, karena siapa tahu bener eka putoy simpan beko. Jadi saya simpan pahala salawat kamu ini. Siapa tahu nanti kamu butuh, ternyata sekarang kan butuh. Begitulah kira-kira kalau dengan bahasa kita. Jadi setelah diletakkan satu lembar kertas itu, langsung lebih berat ke ketimbangan yang kebaikan. Arya disebutake dalam kitab Zakarahul Kusyairi fi tafsirihi, menyebutkan kepadanya Imam Al-Kusyairi dalam tafsirnya. Ini dijelaskan dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Bisa dilanjut? Bisa. Perang puas masih. Tidak, boleh bisa. Kisah bisa. Supaya kita bisa menambah Wawasan. menambah wawasan, menambah semangat dalam bersolawat. Yang ke-11, nurun yaumal qiyamah, bisa menjadi cahaya pada hari kiamat. Atau bisa dipersingkat, tak usah dibaca hadisnya. Atau dibaca artinya saja. Artinya. Ini ada ya, artinya begini. Telah diriwayatkan dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang bersolawat kepadaku pada hari Jumat marratan wahidatan, cuma satu kali, maka solawat yang satu kali itu akan datang nanti di hari kiamat. Ja'a yaumal qiyamah wa ma'ahu nurun, maka nanti akan berupa cahaya. Seandainya cahaya itu dibagi kepada seluruh makhluk, niscaya mencukupi. Jadi cahaya itu misalnya dibagi kepada seluruh makhluk, itu membaca sholawat hanya satu kali,
di hari Jumat. Nah makanya seperti sekarang kan malam Jumat, maka ada keterangan dari ulama bahwa di hari Kamis itu sesudah asar itu keutamanya sama dengan hari Jumat. Jadi dari Kamis sore malam Jumat seperti sekarang, terus besok itu banyak-banyak baca sholawat, jangan dihitung. Ini hanya satu kali sudah dapat nur cahaya. Kemudian, oh maaf ini tadi ada bunyinya kulkas. Yang ke-12, wajibat lahu syafa'atun, wajib baginya mendapat syafaat. Ya. Di sini ada hadisnya begini, barang siapa yang membaca Allahumma sholli ala Muhammadin wa anzilhul manzilatal muqarrabih indaka yaumal qiyamah, begini selawatnya ya, saya ulang. Allahumma sholli ala Muhammadin wa anzilhul manzilatal muqarrabih indaka yaumal qiyamah wajibat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka wajib baginya syafaatku pada hari kiamat. Ini dijelaskan dalam kitab Syifa Syarif. Yang ke-13, nah, laisa lahu hasratun yaumal qiyamah, tidak ada kerugian, bukan kerugian, tidak ada rasa penyesalan atau kerugian, ya betul ya. Hasratun, kerugian, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Di sini berdasarkan hadis dari Sa'id, ya, sahabat Sa'id, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya kanjeng Nabi bersabda, tidak duduk suatu kaum di suatu tempat ya, yang mereka itu bersolawat kepada Nabi, ya, bersolawat kepada Nabi, kecuali dia akan mendapatkan kerugian. Jadi kalau kita tidak bersolawat di suatu tempat majelis, maka dia akan mendapat kerugian. Ngerti? Okay. Maksudnya mon pol-kompol lah, tak selawat. Makanya kan menikmat kan biasa. Okay. Nyona selawat kan toke. Allahumma sholli ala Muhammad. Kali. Iya, ada beda dasar. Wa in dakhalal jannah lama yarawna minas thawab. Cek sange wah jadi masuk surga, tak kira ngabas ke jannah, tak kira lagi ke jannah. Mun orang tak macaan selawat ning sitok majelis. Seandainya dia bisa masuk surga, tak akan bisa melihat akan pahala-pahala. Ucap ada keterangan, ucap mau badang ya. Mon Nyampai baca salam. bisa. Kemudian yang ke-14 banyak. Dipersingkat saja. Ke-14 mendapat 360 pahala pujian malaikat. Satu huruf dari sholawat, Allah ciptakan satu malaikat yang mempunyai 370 kepala. Setiap kepala mempunyai 360 wajah. Setiap wajah mempunyai 360 mulut. Setiap mulut mempunyai 360 lidah yang bisa berzikir dengan memuji kepada Allah. Ya, dengan memuji kepada Allah. Zikirnya jumlahnya 360 macam pujian yang pahalanya untuk yang bersolawat kepada Nabi sampai hari kiamat. Hebat nomor 14. Satu hurufnya saja sudah saya bacakan tadi. Luar biasa. Yang ke-15, mendapat istighfarnya para malaikat selama Nabi Muhammad tidak terhapus dalam suatu surat atau karangan. Misalnya beda karangan itu tulisan Allahumma sholli ala Muhammad. Selama tidak terhapus tulisannya,
maka akan mendapat istighfarnya malaikat. Atau bening sholat, beriin salawat, neng uploadan beriin salawat, kitab beriin salawat, misalnya. Atau boleh nulis buku beriin salawat. Selama tidak terhapus, maka akan mendapat istighfarnya para malaikat. Yang ke-16, selamat dari keruwetan hari kiamat dan digolongkan bersama para nabi dan para siddiqin. Nyaman. Apulong pun para nabi. Apulong pun para nabi. Terus aku. Kada sekone ya. Ampun ya kada sekone. Yang ke-17, ya, mendapat 70.000 sholawat. Mendapat 70.000 sholawat para malaikat. Dan jika mendapat sholawat para malaikat, maka termasuk ahli surga. Alhamdulillah. Tak usah ulang kan? Kalau kita lupa, ya ulang di videonya. Yang ke-18, selamat dari siksa dunia dan akhirat. Dalilnya, wa ma kunna mu'adzibahum wa anta fihim. Dan kami tidak akan menyiksa mereka selama Muhammad ada di sisi mereka, bersama mereka. Ya, maksudnya kalau Nabi Muhammad sudah tidak ada, maka kita harus berselawat. Yang ke-19, terbukanya untuk terkabulnya doa. Jadi dengan berselawat ada kemungkinan, bukan ada kemungkinan, mendekati bahwa doa kita itu akan diijabah atau dikabul. Ya. Yang ke-20, selamat dari siksaan malaikat zabaniyah dengan syarat sembahyang 5 waktu. Jadi baca selawat nanti selamat dari malaikat zabaniyah. Apa zabaniyah itu? Jumlahnya 19 malaikat penyiksa di neraka itu. Dengan berselawat kita selamat dari siksa malaikat zabaniyah. Yang ke-21, wajah orang yang berselawat dikenali Nabi. Jibril kan begini, ini siapa Muhammad? Enggak tahu. Kalau ini enggak tahu. Kalau ini, ini fulan, ini bin fulan. Oh, kok kenal Nabi? Ya, karena ini berselawat kepadaku. Nyaman kan? Nyaman. Yang seterusnya, yang ke-20, yang ke-22, tempat orang berselawat berada di kuburan Nabi. Jadi misalnya tempat kita, karena kok banyak selawat di Roma, ada selawat di, maka sekaligus ada di kuburan Nabi. Bisa Nabi aja yang lebih jati. Itu kekuasaan Allah. Yang ke-23, diterimanya doa jika dibaca sebelum doa. Berarti sebelum doa baca selawat, maka kempang dikabulkan. Ya, kempang etere. Yang ke-24, diterimanya setiap doa jika mendengar Nabi Muhammad disebut lalu bersolawat kepadanya. Misalnya Muhammadur Rasulullah, Allahumma shalli alaihi. Atau bereng macam Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi aja jawab. Nah, itu akan bisa menjadi sebab terkabulnya doa. Yang ke-25, terhapusnya dosa walau sebesar atom. Jadi dengan bersolawat maka dosa kita itu akan terhapus, tidak ada sisanya walaupun hanya sebesar atom atau biji dzarrah. Maksudnya biji yang sangat kecil, berseda sekali. Ini berdasarkan firman sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali saja, maka tidak ada dosa baginya walaupun hanya sebesar biji zarrah atau biji-bijian yang kecil. Kak dito disebutkan dalam kitab
Zubdatul Wa'ithin. Ini kulai jelas. Yang ke-20 berapa? Yang ke-26 akan minum dari sungai yang lebih manis dari madu. Lebih manis dari madu. Lebih dingin dari salju. Lebih dingin. Tahu saya kulkas. Dan lebih harum dari minyak misik. Minyak misik lah. Apabila bersolawat di bulan Rajab. Nah, ini lelengan satir. Sekarang kan bulan Rajab. Ini diterangkan dalam kitab Durratun Nasihin. Yang ke-27. Jika dibaca di waktu berdiri, diampuni dosanya sebelum duduk. Jika dibaca di waktu duduk, diampuni dosanya sebelum berdiri. Jika dibaca sebelum tidur, akan diampuni dosanya sebelum bangun. Jika dibaca di waktu bangun, akan diampuni sebelum tidur. Banyak hasilnya. Nomor 28. Menjadi penolak sihir jin setan. Yang ke-29. Murah rizki. Rizkinya akan dijamin. 30. Ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa. 31. Menyembuhkan segala macam penyakit. Termasuk yang tidak cepat dicabut sehingga seakan-akan tersiksa. Ya dibacai selawat burda. Biasanya kalau dia mau sembuh ya sembuh. Kalau dia memang sudah takdirnya dicabut, biasanya cepat dicabut. Nah, Al-Maraji, kitab yang dijadikan rujukan, kitab saya tengku bitengku saya mutlak ki kadin to nomor 1 Durratun Nasihin, nomor 2 Zubdatul Wa'ithin, nomor 3 Tafsir Al-Qurtubi, nomor 4 Sifat Syarif, nomor 5 Mukhtarul Ahadits, nomor 6 Riyadhus Shalihin. Semoga bermanfaat. Allahumma shalli ala Muhammad. Iya. Mari kita bersama-sama dengan Nabi supaya kita dikenal Nabi. Ayah kita dikenal gara-gara kita bersalawat. Jadi misalnya saya Khalid binti titik, Yayan binti titik, Ahmad binti titik, itu kenal. Kalau tidak baca salawat nggak kenal. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.